سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, para penyembah berhala seperti yang ada di Makkah dahulu, fi nari jahannama, di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal, fiha, di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka itu mengerjakan amal soleh, ulaika hum khairul bariyah, itulah mereka sebaik-baik makhluk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ayat yang kita bacakan tadi di surat Al-Bayyinah, insyaallah kita pada hafal ayat 6 dan ayat 7. Pada ayat ini, ya, tanpa kita terangkan, sungguh sangat jelas, sangat gamblang, bahwa manusia itu pada umumnya ada dua golongan, yaitu orang-orang yang beriman atau orang-orang yang kafir. Jadi manusia ini ada dua golongan, mukmin atau kafir, kafir atau mukmin. Gimana? Ibu mau yang mana? Halo, halo, mukmin atau tengah-tengah? Nah, tidak ada tengah-tengah. Tidak ada tengah-tengah, mukmin atau kafir. Hidup ini tidak ada yang bisa menjadi penonton atau penggembira, lain dengan main sepak bola. Nah, kalau main sepak bola iya, ada yang boleh jadi penonton, bahkan lebih banyak yang jadi penonton daripada yang jadi pemain. Itu kalau main sepak bola. Tapi hidup di dunia ini, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemain. Tidak ada yang boleh sebagai penonton. Harus milih dan tidak bisa tidak milih, mukmin atau kafir. Mau beribadah kepada Allah atau beribadah kepada selain Allah. Mau percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu aja. Orang yang tidak beriman kepada Allah berarti kafir. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti ya kafir. Orang yang tidak beribadah kepada Allah berarti beribadah kepada selain Allah. Enggak bisa orang mengatakan biarlah saya enggak beribadah kepada Allah, tapi saya juga tidak beribadah kepada selain Allah. Enggak bisa. Pasti dia kalau tidak beribadah kepada Allah akan beribadah kepada selain Allah. Silakan dijadi. Ada enggak manusia itu yang tidak beribadah kepada Allah
lalu tidak beribadah kepada selain Allah. Enggak ada. Enggak ada. Manusia pasti nyembah. Hanya persoalan nyembah kepada Allah atau nyembah kepada selain Allah, atau nyembah kepada Allah tapi juga nyembah kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Nyembah kepada Allah tapi juga nyembah kepada selain Allah, itu namanya musyrik. Dan musyrik itu kafir. Oleh karena itu, di ayat ini juga disebutkan orang kafir itu dua macamnya. Yang pertama dari kalangan ahlul kitab. Ada yang kafir dari kalangan ahlul kitab. Kenapa dia kafir? Karena dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman itu harus beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka syahadat isinya dua. Asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Cukup? Belum. Harus ditambah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Gitu. Di sini orang sekedar mengucapkan la ilaha illallah atau percaya kepada Allah, tapi kalau tidak percaya kepada Nabi Muhammad maka belum beriman. Dan itulah ahlul kitab. Ahlul kitab itu jelas sama, Tuhannya juga Allah. Ya kan? Orang sini menyebutnya Allah, padahal Allah sama, tulisannya sama. Tulisannya sama, Allah. Dan mereka sebelumnya percaya kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Kalau orang-orang Nasrani percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Musa dan seterusnya. Kalau orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa dan sebelumnya, tapi sayang tidak percaya kepada Nabi Isa. Yahudi nggak percaya dengan Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa dikatakan sebagai anak zina. Maka Yahudi saat itu ya kafir dengan tidak percayanya kepada Nabi Isa. Ditambah lagi kemudian mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka itu tahu, orang Yahudi tahu kalau Nabi Isa itu benar, tapi justru mau membunuhnya. Ini di sini kelakuan orang-orang Yahudi itu. Tahu Nabi Isa itu benar, tapi mereka berusaha untuk membunuhnya. Lalu kemudian membuat fitnah kepada penguasa saat itu bahwa Nabi Isa ini mau melakukan pemberontakan, maka tangkap. Dan betul, itulah maka dikerahkan kekuatan untuk menangkap Nabi Isa. Jadi kebom rumahnya. Itu kejahatan Yahudi. Tapi Nabi Isa kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan oleh Allah. Maka Nabi Isa sebenarnya tidak terbunuh. Yang terbunuh itu adalah, nggak tahu, salah satu di antara yang mengikuti saat itu. Subbihallahu itu. Di situ. Dan orang Yahudi tahu sebenarnya kalau Nabi Isa itu benar. Oleh karena itu tidak semua orang yang tahu itu mau. Justru ada orang yang tahu tapi malah betul-betul sangat melakukan penentangan. Contoh sebelumnya, saudara-saudara cikal bakal Yahudi itu kan dari dulu saudara-saudaranya Nabi siapa? Nabi Yusuf. Semua mereka tahu, saudara-saudara Nabi Yusuf itu tahu kalau Nabi Yusuf itu ganteng sekali. Tahu itu. Dan mereka semua tahu kalau Nabi Yusuf itu baik sekali. Mereka juga tahu
kalau Nabi Yusuf ini nanti yang terpilih di antara mereka sebagai Nabi. Tahu. Karena Nabi Yusuf keceplosan. Hati-hati, oleh karena itu hati-hati keceplosan ya. Keceplosannya apa? Keceplosan menyampaikan mimpinya. Padahal sudah dipesan sama ayahandanya, jangan kamu ceritakan ya mimpimu kepada saudara-saudaramu. Itu mimpi ada 11 bintang, bulan, matahari sujud kepadanya itu keceplosan diceritakan. Nah dari situ mereka tahu, karena memang mereka ini ahli kitab. Mereka ini orang yang ngaji, punya ilmu, jadi tahu makna mimpi itu bahaya gitu. Ternyata dia nanti jadi nabi gitu. Seharusnya jadi nabi kan saya gitu. Maka itulah bayangkan dibujuk ayahandanya, Pak, saya ajak izin, saya ajak adik ini untuk main-main biar sesekali senang gitu. Karena apa? Nabi Yusuf ini diprotek sama ayahandanya. Tahu saudara-saudaranya nggak suka, maka diprotek, dilindungin begitu. Dan ayahandanya tahu, Nabi Yakub tahu kalau anak ini nanti jadi nabi, maka dijaga, gitu. Dan itulah bagian daripada upaya. Meskipun tahu ini anak nanti jadi nabi, maka harus ada upaya untuk menjaga, melindunginya. Itu Nabi Yakub. Udah nggak usah, biarlah. Sang ayah ini keceplosan pula. Keceplosannya gimana? Jangan, nanti dia dimakan serigala. Keceplosan juga kan? Maka waspada, jangan keceplosan orang tua. Enggak, masa kita ini kan banyak ayam, masa nanti dia akan dimakan serigala. Lah kami ini kan besar-besar, jagoan, dan memang anaknya Nabi Yakub itu jagoan semua. Betul di bawah. Itulah kemudian muncul ide, dah ngomong jauh dengan air, masukkan ke dalam sumur, gitu kan. Dilucutin bajunya, cari serigala. Nah kan coba, karena tadi ayahnya apa mengatakan takut dimakan serigala, betul, cari serigala, nangis, ayah adik dimakan serigala, nah gitu kan di situ. Padahal nangis buaya, iya. Dan heran juga kita, manusia itu kok bisa pura-pura nangis, ada nggak? Serius sekali nangisnya. Sehingga kalau tidak benar-benar orang yang nggak tahu kalau dia itu nangis pura-pura. Karena itu ibu-ibu waspada juga kalau ada yang nangis pura-pura itu. Di sini. Nah inilah orang Yahudi tahu, termasuk orang Nasrani juga nanti ujungnya tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu tahu tentang Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan diajak oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Itu ada pendeta Nasrani mendekati. Saya melihat ada seorang pemuda. Siapa dia itu? Abu Thalib ditanya. Abu Thalib mengatakan, dia anakku. Bukan. Jadi pendeta ini mengatakan tidak. Pasti dia bukan anakmu. Karena pasti orang tua dia sudah tidak ada. Coba bayangkan. Kaget Abu Thalib, kok tahu? Maka Abu Thalib mengatakan, iya, dia bukan anakku, anak saudaraku. Maka dia keponakanku. Ayahnya sudah tidak ada, ibunya juga sudah tidak ada. Maka apa pesan pendeta Kristen ini? Jaga anakmu, waspada, jangan sampai ketahuan orang Yahudi.
Coba bayangkan. Anakmu ini nanti nabi, rasul akhir zaman. Coba, jadi tahu. Orang Nasrani tahu karena ada pada kitabnya, orang yang punya ilmu tentang kenabian tahu, gitu. Tahu. Orang Yahudi juga sama, tahu nanti itu. Tahu dan memburunya, tapi selalu tidak bisa, gitu. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tapi kenapa kemudian tidak percaya? Nah, itulah lagi-lagi tahu tapi ternyata tidak mau. Ada faktor-faktor tertentu. Maka orang yang seperti itu di sini didulukan. Tahu tapi tidak mau. Maka disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Di kitab banyak enggak? Tahu sholat itu wajib tapi halo? Ada. Tahu. Yang perempuan, ibu-ibu tahu nutup aurat itu wajib tapi gimana? Tahu. Di situ. Ini persoalan ini, penyakit. Maka di sini orang-orang Yahudi dan Nasrani didulukan tahu tapi tidak mau, maka tetap kafir. Persoalannya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi tipe orang kafir itu minal musyrikin. Orang-orang yang memang nggak begitu tahu. Orang-orang yang menyembah berhala nggak punya kitab. Ini adalah Abu Jahal CS yang di Makkah. Itu mereka nggak punya kitab memang. Mereka nggak begitu kenal Nabi. Hanya cerita desas-desus saja dulu ada Nabi Ibrahim. Tapi mereka nggak mengikuti, nggak tahu Nabi Isa, nggak tahu Nabi Musa di Makkah. Maka mereka menyembah banyak berhala. Berhalanya banyak. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani sebenarnya nggak punya berhala nih. Perlu diketahui, Yahudi Nasrani sebenarnya nggak punya berhala, nggak ada, karena mereka ahlul kitab. Beribadahnya kepada, ngakunya kepada Allah, nggak punya berhala. Beda dengan orang Mekah. Orang Mekah itu berhalanya banyak, 300-an lebih di sekitar Masjidil Haram. Termasuk di tempat kita. Di tempat kita dulu kan begitu, Nusantara ini. Animisme, dinamisme, banyak nggak berhalanya? Ya banyak, sampai sekarang masih ada. Tapi kalau di Mekah nggak ada lagi kan, patung nggak ada lagi, berhala tidak ada lagi. Nah mereka itu disebut orang-orang musyrik karena menyembah berhala itu. Nah sudah gitu datang Nabi Muhammad, mereka nggak percaya, diajak hanya menyembah kepada Allah nggak mau. Ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah juga tidak mau, gitu. Tapi memang dari awal mereka musyrik, gitu. Dari awal mereka musyrik. Nah Allah katakan, makanya innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Mereka itu di neraka jahanam. Setelah mereka diberitahu tapi tidak mau, masih tetap dalam kondisi kekafiran. Tapi andaikan mereka itu mau, dan ada memang di antara mereka yang mau, orang-orang di Makkah kan beriman kepada Nabi. Sebagian besar, sebagian kecil. Halo? Sebagian besar, sebagian kecil. Sebagian kecil, dikit sekali yang ikut Nabi Muhammad. Antara lain Khadijah, Abu Bakar, ya kan? Terus kemudian dari kalangan budak Bilal dan seterusnya itu. Mayoritas tidak ikut kepada Nabi Muhammad. Mayoritas ikut kepada Abu Jahal. Kenapa kok ikut kepada Abu Jahal? Halo? Kenapa tidak ikut Nabi Muhammad? Kok ikut Abu Jahal? Padahal mereka menggelari Nabi Muhammad itu sebagai Al-Amin, orang terpercaya. Tapi saat diajak beriman, diajak masuk Islam, mereka nggak mau. Tetap milih ikut Abu Jahal. Kenapa?
Kenapa? Cuan. Karena cuan. Saat itu Abu Jahal yang punya banyak uang. Saat itu Abu Jahal yang punya kedudukan sebagai penguasa, maka waspada. Iya, dari dulu. Iya, dari dulu. Iya, dari dulu. Lebih memilih pembohong yang punya uang daripada orang yang jujur karena nggak punya. Nah, itu diantaranya. Itu dari dulu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad, ketika Nabi Musa diutus oleh Allah, siapa yang lebih banyak diikuti? Fir'aun atau Nabi Musa? Fir'aun. Nabi Musa dikit yang ikut. Dikit. Karena itu dikejar, nggak berdaya lagi Nabi Musa. Gitu. Dikit. Sama sebelumnya Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh itu? Nabi Nuh itu malah diajak kamunya lah, kamu ini miskin Nuh, ajak-ajak kami gitu. Coba ayo. Termasuk Nabi Ibrahim. Gimana? Memilih yang banyak uang atau milih yang betul-betul beriman? Halo? Ya kan? Mana yang lebih banyak? Ke masjid atau tidur lagi? Ada situ. Ini waspada. Kita nggak bisa, ya memang agak ketawa-ketawa dikit. Ya memang begitu. Ternyata uang ini, cuan ini gimana? Sangat menarik. Sangat menarik. Kekuasaan, kedudukan sangat menarik. Kalau nggak kuat-kuat iman, sulit. Dan secaranya begitu kok. Wong ini Nabi Muhammad dan Abu Jahal. Kok masih orang itu milih Abu Jahal? Ibu-ibu gimana kalau hidup di zaman dulu? Ikut Abu Jahal, ikut Nabi Muhammad? Mana ada ikut Nabi Muhammad? Orang model kita ini. Iya kan? Iya. Maka bersyukurlah sekarang itu ikut Nabi Muhammad. Lah kalau dulu hidup di Mekah di zaman itu enggak bakalan. Mana? Masih kesengsem Abu Jahal itu lah, gitu kan? Maka nanti juga di akhir zaman siapa yang banyak pengikutnya? Dajjal. Nah, Dajjal atau imam yang ada pada saat itu. Dajjal itu lah. Ya kan? Kemarin sudah kita singgung. Yang banyak menjadi pengikut Dajjal adalah perempuan. Tapi yang laki-laki ikut juga, gitu sama, gitu. Kenapa? Karena Dajjal itu meskipun buruk muka, tertulis kafir, gitu. Jalannya agak menceng dikit, tapi dia punya uang dan dikdaya, gitu. Meskipun jalan agak menceng, itu sakti dia, nggak bisa dibunuh. Nah, gimana? Jadi sekarang banyak yang ikut itu. Nah, umur berapa itu sudah? Masih banyak pengikutnya kan? Iya. Ya, detail. Siapa detail? Ya kan? Iya. Ikut banyak kan pengikutnya kan? Semua digerakkan. Sampai kita pun ikut juga. Padahal bayar ikutnya. Coba. Lu kita itu ikutnya itu bayar. Kok ikut? Bayarnya itu nggak tanggung-tanggung. 16 triliun. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ya Karim. Ikut, nggak tahu, mudah-mudahan ibu nggak tahu ya, nggak apa loh, nggak tahu, nggak usah tahu. Tahu juga pusing gitu. Ya Allah Pak, kok bisa kita ikut urunan? Ya, MBG aja ketar-ketir. Lah kok urunan ikut 16 atau 17 triliun? La haula wala quwwata illa billah. Di situ. Maka Allah sebutkan bahwa orang-orang kafir baik dari ahlul kitab maupun dari orang-orang musyrik
itu fi nari jahannam, itu pasti nanti di neraka jahannam. Di neraka jahannam. Kenapa ini disebutkan? Iya, di dunia seakan-akan hebat, tapi itu kan sementara. Kan sebentar. Abu Jahal kan nggak lama hidup. Termasuk Fir'aun, meskipun nggak tahu berapa periode. Fir'aun itu lama secara periode, tapi kan sudah tinggal cerita. Termasuk yang lainnya. Tapi nanti ujungnya di neraka jahannam. Dan Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Karena itu jangan ada yang takjub gitu. Bagaimana enggak buruk nyemplungkan Nabi Yusuf ini, baiknya di mana? Hilang sudah kan? Binatang aja nggak mungkin melakukan itu. Nabi Isa itu Masya Allah sama Bunda Maryam itu betapa baiknya. Tapi difitnah berzina, lalu kemudian Nabi Isa lahir mau dibunuhnya. Coba, di mana letak baiknya? Begitu juga dengan yang musyrik. Orang-orang yang beriman dibakarnya. Ashabul Ukhdud. Orang yang beriman dibakar. Ada ibu-ibu yang sedang gendong anaknya dibakar juga. Itu dalam Al-Quran, Ashabul Ukhdud. Terus ada yang digergaji. Itu begitu dulu. Dan ternyata sampai sekarang. Bagaimana perilaku orang-orang Yahudi membantai saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Ibu-ibu, anak-anak dan seterusnya, Masya Allah, tanpa berkemanusiaan. Termasuk yang ada di Cina, yang ada di India, yang mereka itu musyrik. Bagaimana membantai saudara-saudara kita yang ada di sana gara-gara kami beriman. Gitu. Lalu kemudian apa perilakunya? Apa yang mereka tebar dalam kehidupan? Menyembah berhala. Lalu kemudian mabuk-mabukan, berzina, ya kan? Dan belakangan yang sangat terkenal, apa mereka menebar apa? LGBT. Bahkan sudah terbongkar, ternyata yang mereka makan itu apa? Anak-anak manusia. Masya Allah. Itu ternyata jamunya begitu. Jamu mereka supaya hebat itu ternyata makan anak-anak manusia. Setelah perkosa dan seterusnya, lalu kemudian dicincang, dijadikan sop. La haula wala quwata illa billah. Maka benar tidak Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, karena tidak ada makhluk yang begitu. Harimau itu kurang apa ganasnya, tapi tidak mungkin nyantap harimau. Dan kalau nyantap makhluk lain, hewan lain, itu secukupnya. Harimau kan udah kenyang, sudah tidur. Udah itu, nggak akan kemana-mana lagi. Mirip dengan ular. Ular dapat kambing satu, ya udah tidur berapa, sebulan atau 3 bulan. Iya begitu. Artinya apa? Kalau sekedar untuk makan ular nggak akan rusak-rusakan. Kalau sekedar ular untuk makan, begitu. Apalagi ular. Ular itu langsung tobat. Jadi kupu-kupu. Tapi manusia, la haula wala quwata illa billah. Baru kemudian Allah tunjukkan, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pengikut Nabi Muhammad yang sungguh-sungguh, tapi beriman ya. Beriman sungguh-sungguh dan dibuktikan dengan melakukan amal soleh, maka mereka itulah sebaik-baik makhluk. Gak ada memang yang lebih baik. Ya, sholat ke pasar tapi sholat, Masya Allah, mencarikan nafkah untuk istrinya, anaknya, ya. Begitu. Baik sekali bagaimana Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman menebar kebaikan dalam kehidupan ini, membangun, ya kan? Membangun akhlak moral, rukuk sujud kepada Allah dan melakukan kebaikan terhadap sesama. Bahkan
tidak begitu membalas. Ya, kan? Kalau ada orang-orang yang melakukan kejahatan, kan kita nggak begitu membalas, kecuali ya setimpal. Itu pun kalau bisa, begitu. Karena Nabi Muhammad, lihat betapa baiknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dan para sahabat saya itu kan begitu akhlak orang yang beriman. Itu ketika Fathu Makkah itu kan nggak ada yang dibunuh. Yang masuk Islam aman, yang tidak mau pergilah, nggak ada masalah. Kan enak, nggak ada dendam. Dan yang masuk Islam, masya Allah dirangkul. Putranya Abu Jahal itu masuk Islam belakangan, dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan. Jadi tidak ada. Khalid bin Walid masuk Islam dan menjadi orang yang sangat mulia, tidak ada dibalas dendam. Bahkan ujungnya Abu Sufyan itu masuk Islam juga bersama dengan istrinya Hindun, nggak ada masalah. Coba, betul-betul khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik makhluk. Dan karena itu ada yang mengatakan, mana yang lebih baik, manusia atau malaikat? Halo, manusia atau malaikat? Manusia yang beriman. Manusia. Manusia itu bisa lebih baik daripada malaikat. Karena kalau malaikat baik itu ya biasa saja, sudah. Tapi manusia itu bisa di atas itu. Sama. Mana yang lebih buruk, manusia atau iblis? Manusia juga itu. Iya. Karena iblis itu nggak ada yang sampai makan manusia. Nggak ada, iblis itu nggak ada makan manusia. Kalau ibu-ibu dapat cerita ada kuntilanak itu keliru. Itu nggak ada kuntilanak makan manusia, itu nggak ada. Itu yang ada sinetron. Manusia itu bukan iblis. Nah, di situ. Kalau iblis nggak ada makan manusia. Paling iblis itu udah jangan sholat, nah kan itu. Jadi manusia itu bisa lebih buruk dari seluruh makhluk dan bisa lebih baik daripada juga seluruh makhluk. Maka dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Yang pertama, jangan pernah kita silau, takjub terhadap orang-orang kafir. Betapapun kedudukan dan betapapun kekayaan. Orang kafir baik dari ahlul kitab maupun dari musyrik, dari golongan manapun, itu adalah seburuk-buruk makhluk. Maka tidak boleh takjub, kita tidak boleh takjub gitu. Dan dengan demikian kita nggak boleh percaya, nggak boleh ikut. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran bahwa orang-orang kafir yang banyak macamnya itu bisa bersatu padu. Maka Allah sebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, itu bisa bersatu padu. Meskipun banyak macamnya. Dan yang ketiga, yang perlu kita pastikan, hendaknya kita betul-betul menjadi orang yang beriman, sehingga kita dikategorikan oleh Allah sebagai sebaik-baik makhluk, dan ujungnya nanti kita mendapatkan balasan surga di sisinya. Meskipun katakanlah di dunia agak melarat, tenang, sebentar aja kok, gitu. Hendaknya yang menjadi target bagi kita adalah keselamatan dan kesuksesan nanti di akhirat. Maka jangan pernah menjual agama untuk dunia. Hendaknya dunia kita gunakan untuk agama. Kalau kita punya dunia, punya kesehatan, punya kesempatan, punya harta, punya kedudukan, hendaknya kita gunakan untuk membangun dan menguatkan agama, bukan sebaliknya mengorbankan agama untuk mengejar dunia dan kekuasaan itu. Demikian.